jangan lagi perintahkan minta nama itu, yaitu Yesus. Berhenti. Ini yang kemudian dia angkat khotbah ini, yang 2 poin yang saya angkat malam hari ini. Dia sampaikan kepada para imam, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Ini saudara keras. Kamu sendiri yang adalah batu itu. Minta maaf, kamu sendiri adalah tukang-tukang itu sendiri yang membuang batu itu. Dia ibaratkan lambang batu yang diambil dari yang tadi kait mengenai dengan Yesaya. Tetapi batu ini telah menjadi batu penjuru. Yang kemudian ayat yang ke-12, keselamatan tidak ada di dalam satu apapun. Di kolong langit ini tidak ada. Hanya satu nama yang memberikan jaminan keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara kekasih Tuhan, saya tidak perlu ngomong beberapa hal yang lain, tapi saya heran ada juga orang percaya yang kemudian melakukan tentang nama Yesus ataupun satu jalan ini. Sehingga demikian saudara kekasih Tuhan, saya tidak perlu ngomong. Malah tema ataupun judul tentang hanya satu jalan dicoba untuk dikatakan. Ini saya heran saudara. Padahal inilah satu hal yang harus dinyatakan kepada dunia, bahwa hanya satu jalan menuju surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tanpa Yesus tidak ada bisa lagi. Inilah yang harus kita sampaikan. Saudara kekasih Tuhan, saya membawa satu tema di sini. Yesus Kristus batu penjuru. Tahu batu penjuru? Batu penjuru, saudara Kristen, saya mulai begini. Yang sini ada suka nonton bola kaki ya? Masa tidak? Saya satu orang suka senang bola kaki. Kalau bola kaki itu kalau orang sedang tendangan penjuru di mana? Misalnya ini kiper, tendang penjuru di mana? Sudut sana toh. Itu orang apa? Tendang pojok atau penjuru. Batu itu yang diibaratkan tadi dibuang, tetapi dia ada di pojok sana, di penjuru itu. Saudara, saya tarik kembali kepada bola kaki. Orang kalau perhatikan, saya ikut di setiap kesebelasan apapun, kalau kasih misalnya giliran tentang pojok penjuru, tidak kasih sembarang orang. Karena apa? Dia akan memberikan umpan kepada tiang gawang untuk kemudian ke sana orang bisa menjebol. Dan bahkan kalau dia itu betul-betul spesial, maka dia akan tendang langsung bisa gol. Itulah tendangan spektakuler. Yesus diibaratkan seperti demikian. Lebih daripada itu, dia buang, dia dihina-hinakan, dia ditolak, tetapi dia menjadi batu penjuru yang bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Dia dihina-hinakan, dia tidak dianggap, tetapi dia itu sebenarnya Allah yang menetapkan, Allah yang turun untuk menjadi manusia. Dan kemudian yang tadi Petrus bilang dan Yesaya sudah sampaikan, batu penjuru. Dia dibuang. Tadi saya ibaratkan hanya sepak bola itu. Jadi itu secara kalau cara itu spesial, orang harus tendangan spesial. Tapi yang tadi saya bilang, kalau dia bisa tendang sampai dengan yang tadi dari arah yang tidak bisa sulit, tapi dia bisa langsung kasih gol, itulah tendangan yang spektakuler atau tendangan yang spesial. Dia adalah spesial, dia khusus, dia kuat, teguh, makanya luar biasa. Itu yang kemudian Petrus menyampaikan ini, lewat Roh Kudus menyampaikan lewat Petrus, bahwa hanya ada satu nama yang bisa menjamin keselamatan, yaitu Yesus. Dia batu penjuru. Yang pertama saya mau katakan di sini, berbicara batu penjuru, yang kemudian saya mau batu penjuru saya coba pelajari begini ya. Kisah tadi Yesaya, kemudian datang kepada apa yang Tuhan Yesus juga pernah perkatakan itu 3 kali di 3 bagian firman Tuhan, di Matius, Lukas, dan juga di Injil Markus. Dia ingatkan kepada para imam dan semua orang Farisi dan lain sebagainya, bahwa kamu harus dengar itu firman tentang batu yang dibuang oleh tukang bangunan, tapi batu itu telah menjadi batu penjuru.
dia sampaikan bahwa dia akan mengalami itu semua, tetapi dia memberi satu hal yang luar biasa. Saudara kekasih Tuhan, saya pelajari begini, di zaman dulu sebelum orang kenal yang di sudut ini kan batu penjuru sudut ya, sudut-sudut ini, bangunan rumah di bangsa Israel itu mereka membangun itu belum ada besi-besi tiang kolong atau orang bilang cakar ayam. Batu besar itu ditaruh diletak di sudut-sudut. Itu batu itu fungsinya apa? Dia sebagai dasar fondasi, kemudian dia juga untuk bisa menopang untuk struktur bangunan di atas, dan kemudian dia punya fungsi adalah untuk meluruskan. Maka saya akan bicara di sini 3 hal di batu penjuru. Banyak hal, tapi saya cukup 3. Berbicara tentang batu penjuru yang tadi gambaran rumah bangsa Israel, bangsa Yahudi, itu dia sebagai dasar. Maka tidak sembarang diletakkan dasar itu. Dasar itu harus ditaruh di benar-benar di sudut sebagai untuk bangunan di atas. Dasarnya harus kuat. Kalau tidak, goncangan datang, gempa bumi atau apapun ambruk. Makanya dia harus pasang batu penjuru itu di sudut-sudut yang tadi saya kaitkan dengan lokasi itu. Di sudut-sudut pasang itu, yaitu yang khusus. Batunya besar, diletakkan di sana sebagai dasar. Gambarannya saudara bahwa kekristenan kita ataupun orang percaya siapapun, kalau tanpa memiliki dasar ini, dia tidak kuat, saudara. Tantangan bisa membuat dia roboh. Bisa membuat dia roboh, saudara. Kita bisa melihat, saudara, sekarang contoh lagi viral ya. Saya ikut ya sidang-sidang sekarang, contohnya kasus masalah Sambo. Saudara, kesaksian tadi saya ikut lagi. Ternyata yang berentetan ini